Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, saat ini saya sudah berada di STIMH sendiri untuk melaksanakan PPL bersama para sahabat-sahabat KPI yang lainnya. Dan saat ini saya sudah bersama dosen Nazilah dan juga dosen Fitri selaku dosen bahasa Arab. Nah, untuk begini ya Bu, dan untuk pertanyaan yang pertama. Nah, saya di sini ditugaskan bersama teman-teman untuk menanyakan tentang perempuan akademisi dan juga perempuan sukses. Nah, untuk ibu dosen berdua ya. Jadi sejak kapan antara Ibu Fitri dengan Bu Nazila ini menjadi seorang perempuan yang menjadi seorang yang sukses dan juga menjadi akademisi? Untuk pertanyaan itu ya, untuk kita menjawab sejak kapan kita menjadi perempuan akademisi atau sejak kapan kita bisa dikatakan menjadi perempuan sukses. Untuk kata sukses saya rasa tidak ada batasan ya, sukses itu sampai di mana. Jadi saya tidak bisa menjawab kapan saya bisa dikatakan orang sukses atau wanita sukses. Tapi kalau untuk sejak kapan saya menjadi wanita yang terjun di bagian akademik atau biasa kita kenal dengan wanita akademisi, saya pertama kali mengajar di STIMH pada tahun 2019. Jadi bisa dikatakan saya terjun di dunia pendidikan, saya dijadikan wanita akademisi dari tahun 2019. Sebelum itu saya belum pernah mengajar kecuali tugas-tugas seperti tugas kuliah kayak kalian PPL, karena saya di tarbiyah berarti kerjanya kan ngajar. Tapi saya rasa itu bukan apa ya, indikator sukses, bukan indikator wanita akademisi. Silakan. Kalau saya dari tahun 2019, tapi sudah akhir mau tesis itu saya ngajar di Malang, tapi TK ya. Kemudian saya pindah ke Bali, itu saya ngajar di SD dan SMP, dan di sekolah ini saya ngajar di akademik. Kalau indikator sukses itu bukan yang harus ngajar apa ya, mahasiswa gitu, bukan. Terus harus jadi profesor, bukan juga ya. Indikator sukses itu bukan seperti itu. Jadi seperti itu sih. Kalau menjadi perempuan akademisi kan sudah Ibu tadi jelaskan bahwasanya menjadi perempuan sukses itu bukanlah menjadi tujuan, tapi kita sendiri. Nah, jadi yang saya tanyakan, menjadi akademisi dan perempuan sukses ini sudah murni dari Ibu sendiri, apa ada dorongan dari orang lain? Saya dari sebagian dukungan dari orang tua kan pasti ya. Lingkungan juga pasti, dukungan dari orang tua itu juga pertama ya. Terus motivasi diri itu yang paling utama, motivasi. Karena kalau cuma dukungan dari orang tua tanpa ada motivasi sendiri, itu menurut buku itu kurang. Seperti itu, simpel aja. Kalau benar jelas Ya sama, sebenarnya untuk kita menjadi apapun itu, mau memilih profesi apapun itu, lagi-lagi yang menentukan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kemauan yang besar, tekad yang besar, dan konsistensi yang besar. Lingkungan dan orang tua itu adalah pendukung selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya Bu, dari sekian banyaknya akademisi di antara laki-laki dan juga perempuan, nah salah satunya yakni Bu Nazila bersama Bu Fitri. Nah, jadi apa motivasi dari Ibu sendiri sebagai akademisi dan juga perempuan sukses? Motivasi dari diri sendiri. Maksudnya gimana? maksudnya motivasi masuk ke sini. Iya. Motivasi untuk mengajar di STIMH atau Motivasi dari diri sendiri gitu Bu. Saya kan harus sukses seperti ini, seperti ini. Kita hidup harus ada mimpi. Ketika ada mimpi, maka di situ harus kita capai. Bukan sekedar bermimpi tanpa ada kemauan untuk mencapai. Itu hidup ya, saya rasa. Salah satunya dalam keinginan atau mimpi-mimpi yang akan menjadi
keberlangsungan hidup kita. Misalnya kalian sekarang jurusan KPI, kalian harus memiliki mimpi, kalian harus memiliki tujuan. Masuk ke KPI ujungnya nanti mau jadi apa? Walaupun pada dasarnya sekolah bukan untuk mencari kerja, tapi paling tidak ada tujuan. Setiap perjalanan pasti ada tujuan, tidak lantas kita hanya berjalan tanpa arah seperti itu. Jadi sama motivasi saya untuk hingga ada pada titik ini karena berawal dari mimpi. Saya nama kuliah di tarbiyah berarti apa? Tidak lantas dong kita sekolah tinggi misalnya sampai S2, S3 tanpa ada mimpi sedikit pun, tanpa ingin menjadi dosen atau tanpa ingin menjadi guru atau bahkan tanpa ingin menjadi wanita-wanita karir misalnya aktif di organisasi-organisasi luar. Saya rasa tidak mungkin orang tidak memiliki mimpi. Sama dengan saya juga punya mimpi, saya punya harapan. Nah, motivasi itu muncul karena saya punya mimpi. Salah satunya motivasinya apa? Karena saya ingin mengaplikasikan apa yang saya dapat. Saya sekolah tinggi-tinggi, jauh-jauh, keluar dari rumah, tidak bersama keluarga. Nah, dari situ berarti saya harus mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di bangku kuliah. Kalau menurut Ibu Fitri sendiri ini seperti apa? Kurang lebih seperti Bu Nazila juga, karena setiap orang itu kan harus bermimpi setinggi-tingginya itu ya, jangan pernah takut untuk bermimpi walaupun nanti ujung-ujungnya maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berusaha dan berdoa. Nah, yang paling utama saya itu pastinya punya cita-cita. Cita-cita saya itu ingin benar-benar dari dulu, dari semenjak masih sekolah SD, saya tuh pengen jadi guru. Kemudian setelah saya menjadi guru, kok masih gimana gitu ya. Kemudian saya ingin mengaplikasikan ilmu saya sehingga saya ingin lebih tinggi daripada guru itu, yaitu dosen seperti itu. Nah, itu berawal dari cita-cita seperti itu. Awalnya sih kalau mimpi sih banyak sih, maksudnya pengen ke Saudi Arabia gitu kan, kemudian pengen belajar di sana, pengen ke Mesir gitu kan, kemudian pengen dulu itu juga pengen jadi perawat, tapi nggak jadi. Kemudian juga pengen pengen punya usaha sendiri, maksudnya lembaga sendiri gitu, tapi finansialnya masih kurang mendukung gitu kan. Nah, tapi yang paling terwujud sekarang ya ini dosen itu seperti itu, karena ya itu tadi setiap orang itu harus punya mimpi, punya cita-cita gitu kan. Dan yang paling terrealisasi itu adalah dosen itu sendiri sekarang seperti itu.